kasih Mbak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Nama saya Shoki Mbak. Dengan Kak Shoki. Iya. Halo Kak Shoki, salam kenal ya. Selamat datang di tempat gizi ya kak ya. Nah di sini saya ingin bertanya kepada kakak nih, apa yang ingin saya bantu kak? Jadi gini, minggu kemarin kan saya habis dari dokter. Terus dokter tuh nyaranin saya buat datang ke ahli gizi untuk konseling. Karena banyak juga keluhan-keluhan yang saya alami ya, terutama dari makan. Oh seperti itu. Iya. Oke, berarti mungkin kakak ini tujuannya adalah ingin konseling ya kak Iya, ya. betul. Oke, kita mulai aja ya kak ya. Sebelumnya perkenalkan saya Dini. Di sini saya merupakan ahli gizi di rumah sakit ini. Nah terus kakak tadi kan mau konseling ya. Mungkin tujuan konseling itu merupakan suatu pemecahan masalah gitu ya dalam masalah kakak ini. Nah kalau boleh tahu kakak pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Oke, berarti mungkin saya akan menjelaskan dulu ya konseling itu seperti apa. Konseling ini akan dilakukan selama 30-40 menit ke depan. Terus untuk selanjutnya kita akan menggali beberapa riwayat kakak ya kak ya. Jadi di sini kakak bisa bercerita apa saja tentang yang kakak alami, tentang kakak, apa yang kakak rasakan gitu ya. Nah, untuk waktu 30-45 menit ini apakah kakak bersedia? Ya, siap. Oke, bersedia ya kak ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya kak ya. Kakak udah siap? Siap. Oke, siap. Untuk pertama untuk riwayat saya akan menanyakan tadi kakak Shoki ya. Untuk nama panjangnya Shoki apa? Shoki Aski ya. Kakak umurnya berapa tahun? 23 tahun saya. 23 tahun. Oke. Kakak sekarang tinggal atau kos di apa sih? Nggak kos atau gimana di sini? Saya ngekos sih. Kos. Oh, kakak ini mahasiswa? Iya, saya mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Kuliah di mana kak kalau mau tahu? Di Poltek, Mbak. Oh, dekat ya di Iya. Poltek atuh, di Poltek. Saya juga lulusan sana sebelumnya. Gitu. Oke, selanjutnya kakak ini biasanya ke kosan itu jalan kaki atau naik kendaraan Naik pribadi? kendaraan sih. Di kendaraan ya. Memang kakak dari mana asalnya? Saya dari Garut. Oh, dari Garut Iya. ya. Atuh jauh ya lumayan. Jarang pulang atau sering pulang? Seminggu sekali sih pulang. Seminggu Iya. sekali pulang. Oke. Suka kangen masakan ibu. Oh, suka makan ya Iya. di rumah, lebih dimasakin gitu ya di rumah. Maka ini kalau boleh tahu anak keberapa kak? Saya anak tunggal. Oh tunggal, Iya. oh tunggal ya. Oke. Kalau boleh tahu nih untuk riwayat makannya, kakak ada alergi makan? Nggak ada sih. Hampir ada. semuanya saya makan. Nggak semuanya dimakan. Oke. Oke, terus untuk minuman obat, misalnya kakak pernah mengonsumsi suplemen obat? Belum pernah saya. Belum pernah ya. Oke, untuk data selanjutnya kan tadi kakak tuh dapat rujukan ya dari dokter. Nah, boleh saya pinjam dulu? Oke. Baik, di sini ada data biokimia ya. Untuk HB-nya alhamdulillah normal ya kak ya. HB-nya 13 gram per desiliter. Terus selanjutnya untuk yang lainnya juga gak ada ya, cuma HB aja di sini. Oke, selanjutnya mungkin antropometri ya kak ya. Antropometri ini merupakan suatu pengukuran status gizi. Nah di sini sudah tertera ya, di sini dari dokter juga udah diukur. Ada 60, berat badannya itu 69 dan tinggi badannya itu 150 ya. Nah tapi untuk lilanya belum ada kak. Nah sekarang mungkin saya akan mencoba untuk mengukur lila kakak dulu ya. Oke, sebelah sini ya kak ya. Kakak maaf mau tanya, kalau misalnya tangan yang sering digunakan itu tangan yang sebelah mana ya? Biasanya tangan kanan sih. Tangan kanan ya. Oke, Iya. berarti saya akan mengukur tangan di sebelah kiri ya. Boleh ditekuk dulu segini. Oh ya, mohon maaf kak, dibuka dulu ya ininya. iya, boleh. Maaf ya, saya bantu. Oke, bisa ditekuk dulu. Kakak ini tadi kuliah ya, udah semester berapa kak? Baru semester 5, udah semester 5. Udah semester 5 ya. Udah semester 5 mah berarti tinggal nyusun tugas Nyusun, ya? iya. Tugas, banyak banget tugas. Oh iya, emang Suka stres juga sih, banyak tugas, jadi lemparnya ke makanan sekarang mah. Oh, Iya, ngemil ya kalau iya. stres. Terus kalau misalnya Begadang juga, jadi sering begadang karena banyak tugas ya. Oke. Begadang terus makan suka malam, makan ini. Oke. Terus kalau misalnya buat sambil nugas tuh suka ngemil juga kak? Iya, itu hampir sih harus ada. Dia harus ada ya, biar Iya. fokus sih. Oke. Oke. Bisa diturunkan dulu ya kak ya, maaf.
Oke, tadi udah diukur ya lilanya. Lilanya itu sebesar 30 cm ya. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik yang sudah diperiksa oleh dokter atau mungkin perawat ya waktu kakak di rumah sakit, yang kakak rasanya tuh gejalanya apa? Kalau misalnya saya makan gorengan, ya Mbak suka jadi pusing banget, itu teh gak kuat. Terus ke badan juga jadi lemas. Terus tiap habis makan jadi suka sesak juga ya nafasnya. Terus apa lagi ya? Suka pusing juga. Pusing. Iya. Oke. Kadang kalau siang tuh jadi cepet tidurnya, teh suka tidur terus. Iya. Oke. Itu kalau di kampus suka ngantuk kak? Iya, suka tidur. Hampir Suka tidur. setiap hari saya tidur di kampus. Oh gitu. Oke. Oke, mungkin gejalanya mungkin pusing ya kak ya, terus cepat ngantuk, sesak napas, itu cepat lelah juga ya. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan klinis ini sudah ada ya kak ya. Tekanan darahnya itu 140/90 dan suhunya alhamdulillah normal ya, nggak ada masalah. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kakak mengenai kebiasaan makan nih kak. Nah biasanya mungkin suka ngemilnya apa, atau mungkin makanan utamanya seperti apa, makannya berapa kali. Nah boleh diceritakan kepada saya. Dari kapan ya? Dari kebiasaan aja dulu. Kebiasaan. Saya paling suka makan coklat ya malam. Oh coklat. Wajib ada itu coklat. Terus pagi-pagi wajib gorengan bala 5, terus gehu 3, itu tuh wajib. Terus siangnya tuh harus beli otak-otak. Oke, otak-otak ya. Sorenya seblak harus itu seblak. Itu seblak. Iya, Oke, seblak. Itu sih yang suka setiap hari mah. Oh, yang mungkin setiap hari dikonsumsi gitu ya. Oke. Terus ini tuh cemilan atau beda lagi atau ada cemilannya? Itu baru cemilan, Itu baru makannya. cemilan. Iya. Oke, dia udah cemilan ya. Berarti untuk makan utamanya berapa kali kalau boleh tahu dalam sehari? Kadang 3-4 ya, 3 gimana sampai 4 capeknya di kampus. Oke. Kalau misalnya lapar berarti makin banyak makannya gitu ya kak ya. Oke. Untuk 3-4 kali makan ini isinya kalau boleh tahu biasanya apa aja? Beda-beda sih, tapi saya lebih sering mengkonsumsi nugget sama sosis. Nugget sama sosis ya, karena mungkin instan ya kak ya. Iya, anak kosan. Terus untuk selanjutnya nasinya ada juga pakai nasi tapi Iya. pakai nasi. Untuk selain nasi yang dikonsumsi apa lagi? Telur paling. Telur. Ya, udah sih saya sukanya cuma sosis, nugget sama telur aja. Oke. Terus untuk daging ikannya ada? Jarang saya Jarang ya? konsumsi itu ya. Oh, jarang. Nah untuk sayurnya kayak Apalagi itu tumis, nggak pernah saya. Sayur Nggak jarang pernah juga. saya gak suka sih sayur, gak terlalu suka. Terlalu suka. Terus untuk buah-buahan gimana buah-buahan? Buah-buahan paling pisang. Pisang. Masih suka pisang ya kayak untuk buah-buahan. Oke, di sini ada beberapa kebiasaan makan kakak ya. Terus ada lagi nggak kak yang ingin diceritakan? Mungkin dari tadi kan suka makan coklat, terus paginya makan gorengan, terus Minuman, dari otak. minuman. Oh, nah itu minuman. Nah minumannya apa aja? Saya tuh gak suka mengkonsumsi air putih ya mbak. Ya. Sukanya minuman yang manis-manis kayak gitu. Oke. Yang dari kulkas gitu, yang segar-segar. Hampir tiap hari sih saya minum itu. Kalau untuk frekuensi atau berapa kalinya kakak minum air putih itu berapa kali kak? Paling Kira-kira. mau tidur aja. Kalau Tidur. ngerasa serak minum teh. Oh jadi seininya aja ya? Ya, kalau ngerasa serak Sepengennya minum aja. aja. Oh, Oke. Baru minum. Oke, selanjutnya saya akan melakukan recall 24 jam. Nah, di sini kan mungkin kakak belum tahu ya recall 24 jam itu apa. Jadi recall 24 jam itu merupakan metode untuk melihat status gizi seseorang dari makanan yang dikonsumsi selama 24 jam ke belakang. Jadi nanti saya akan menanyakan makanan yang dikonsumsi sama kakak selama kemarin bangun tidur hingga bangun kembali ya kak ya. Oke, hingga tidur kembali gitu ya. Untuk waktunya mungkin nanti saya tanyakan. Terus kita mulai aja ya kak ya untuk recallnya. Nah untuk bangun pagi biasanya kakak itu bangun jam berapa? Dari bangun kemarin. Iya dari bangun kemarin. Saya sih suka bangun jam 5. Jam 5 ya. Oke, nah jam 5 itu apa yang pertama kali kakak konsumsi? Suka minum air putih dulu. Air putih. Iya. Oke, air putih dulu. Kira-kira berapa gelas kak? Setengah sih, setengah gelas, suka dikit aja. Terus selanjutnya yang dikonsumsi sesudah air putih itu apa? Saya tuh makan nasi kuning.
kemarin makan nasi kuning ya kemarin. Nasi kuning Kemarin pagi ya, nasi kuning. nasi kuning pakai ati ampela, terus baba 5, terus udah sih ya kerupuk Kerupuk ya. Untuk nasi kuningnya itu cuma ada ati ampela atau ati ampela aja? Oh, berarti cuma toppingnya cuma ati ampela ya. Oke, terus selanjutnya habis makan nasi kuning, bala-bala dan kerupuk, itu makan apa lagi kak? Ini apa sih, pisang goreng. Pisang goreng. Berarti masih gorengan ya? Minumnya itu teh manis saya Teh teh. manisnya pakai gula? Ya, Manis pakai gula. Kalau boleh tahu tadi pisang gorengnya berapa kak? 7. 7. Oke. Teh manis pakai gula ya. Oke, selanjutnya sudah minum teh manis, itu makan apa lagi? Mau konsumsi apa lagi? Udah sih pagi-pagi mengkonsumsi itu aja. Oh, jadi itu cuma pagi-pagi. Iya. Oke. Selanjutnya abis dari pagi-pagi ini yang kakak konsumsi apa lagi? Saya teh jajan otak-otak. Otak-otak. Iya. Nah, otak-otaknya berapa biji kak kira-kira yang dimakan? 10.000 atau 10 biji. 10 biji ya. Oke. Terus selain otak-otak mau konsumsi apa lagi cemilannya mungkin? Ini apa? Minuman Lagi ya? Iya. Milkshake saya. Milkshake. Berarti pakai gula ya? Iya. Pakai gula. Oke. Milkshake itu berarti kan susu ya? Susu rasa apa kalau boleh tahu kak? Strawberry. Strawberry. Oke. Terus selain itu yang kalau konsumsi apa lagi selanjutnya? Udah sih. Ini buat cemilan ya berarti ya? Kira-kira cemilan ini jam berapa kak? Istirahat jam 10 ya. Jam 10. Ya, kalau nggak salah sekitar jam 10. Di kampus ya? Iya. Sekitar kampus. Oke. Untuk selanjutnya dari makan cemilan ini yang dikonsumsi apa lagi? Paling siang ya Nasi, terus nugget, terus sosis, sambal. Udah sih itu aja. Berarti nasi, nugget, sosis, sambal untuk makan siangnya. Ini kira-kira jam berapa pak? Jam 1. Jam 1 ya. Oke. Terus yang dikonsumsi lauknya mungkin selain nugget dan sosis Ada sih lagi? itu aja. Itu aja. Oke. Nah selanjutnya habis makan nasi, nugget, sosis dan sambal makan apa lagi pak? Udah sih seingat saya itu aja. Itu aja. Berarti langsung pulang Oh, ya sama kegiatannya? kebab. Saya mau konsumsi kebab. Kebabnya itu jam berapa kak kalau kita tahu? Sama jam 1 abis makan itu. Habis makan itu. Kebab. Nah berarti kebab tuh isinya apa aja kalau waktu beli? Ada cuman ini aja, keju sama daging. Keju sama daging ya. Dagingnya kira-kira daging sapi mungkin ya? Iya. Sapi. Oke. Terus untuk makan selanjutnya selain kebab itu makan apa lagi? Sudah sih siang makan itu aja. Siang makan ini aja ya. Oke, selanjutnya setelah makan siang ini yang dikonsumsi Sore kita kemarin aku teh ini ya seblak, Mbak. seblak. 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 Kira-kira berapa mangkuk seblaknya kak? 1 tapi yang full penuh. Full penuh. Iya. Oke, untuk toppingnya apa aja kak kalau gitu? Kemarin tuh ada mie, Mie. ada kerupuknya, Kerupuk. terus ada baksonya, Bakso. terus ada dumplingnya, tahu kan Dumpling. Mbak? Ya. Oke, dumpling. Terus udah sih itu aja. Oke. Terus kalau boleh tahu setelah makan ini makan apa lagi? Minumnya saya teh botol. Teh botol. Iya, teh botol sos Teh strawberry. botol. Berarti ini sekitar jam berapa ya kak? Habis asar. Habis asar ya, sore berarti ya. Oke, mungkin pulang kampus ya nyebrang. Nyeblak, enak. Oke. Terus setelah makan ini makan apa lagi kak? Udah sih ya. Udah aja. Oke, selanjutnya untuk makan malam atau snack malam, selanjutnya setelah makan ini gitu, apalagi konsumsi? Paling saya teh malamnya makan nasi sama fried chicken. Nasi sama berarti crispy ya? Ayam crispy. crispy. Ayam crispy, oke. Kalau boleh tahu bagian apanya kak, ayam crispy? Bagian dadanya Oh dada ya, dada. Ini kira-kira jam berapa? jam 8 malam. Jam 8 malam, oke. Setelah jam 8 malam ada yang dikonsumsi lagi? Paling ini es campur. Oh, es campur. Oke. Isinya kalau boleh tahu ingat nggak kak apa aja? Ada alpukat, terus ada agar, nangka. Udah sih ya kayaknya itu aja. Oke. Seingat saya. Nah setelah makan es campur, makan apa lagi kak?
Nggak ada sih makan mah, cuman saya tuh minum susu. Oh, minum susu. Susu Oke. jahe yang manis banget. Susu jahe ya. Susu jahenya beli sendiri atau bikin sendiri? Beli. Beli. Oke, susu jahe ya. Nah, setelah minum susu jahe itu makan apa lagi? Saya langsung tidur, habis minum susu. Mau tidur ya. Nah, berarti bangunnya jam berapa lagi? Jam 5 lagi atau mungkin kurang dari jam 5? Iya, awalnya soalnya saya bangun jam 5. Oh, berarti jam 5 ya. Oke, mungkin udah cukup sampai susu jahe aja berarti ya untuk recall-nya. Oke, saya ulang ya Kak ya. Tadi kan minum air putih. Untuk paginya bangun tuh minum air putih. Nah, itu tadi berapa gelas Kak kalau boleh tahu? Satu gelas, Satu tapi gelas ya? setengah. Setengah gelas ya berarti ya. Iya. Setengah gelas. Nah, oke, saya ingin perlihatkan dulu ya Kak ya. Di sini kan ada gelasnya. Nah, kalau boleh tahu gelasnya segimana ya Kak? Yang ini nih. Ini nih, oke. Nah, terus di sini kan tadi makan nasi, selanjutnya makan nasi kuning dan ati ampela ditambah bala-bala 5 dan ini ya apa kerupuk ya? Iya, kerupuk. Oke, nasi kuningnya itu berapa centong Kak kira-kira? Atau mungkin kalau itu dibeli dari langsung kan berarti udah utuh ya, udah berbentuk Iya, utuh. tapi saya tuh minta jadi 3 centong. Oh, jadi request 3 centong. Iya. Oke. Nah, centongnya yang sebelah mana ya? Yang ini nih yang besar banget. Oh, Soalnya enak banget. Enak Mbak banget. harus coba sih. Oh, oke, nanti saya coba ya nasi kuningnya. Nah, selanjutnya ati ampelanya nih kira-kira berapa ini ya? Berapa? 3 sama 3 ati ampela. 3 ya. Oke, sebesar ini? Yang ini nih yang gede banget. Oh, oke, 3 ya. Oke, untuk bala-balanya kan 5 ya. Terus untuk kerupuk itu kerupuk udang atau kerupuk Ya, apa? kerupuk udang. Berapa kerupuk udangnya Kak? 3 juga sama. 3 ya. Oke, nah untuk pisang gorengnya tadi 7 ya. Nah terus untuk teh manisnya pakai gula itu berarti teh manisnya bikin sendiri atau beli? Beli dari sana. Beli ya. Oke. Kira-kira tahu nggak gulanya segimana? Atau nggak tahu? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Manis aja ya. Oke, untuk pagi saya ulangi kembali air putih setengah gelas dan nasi kuningnya 3 centong besar, terus ati apelnya 3 biji, bala-balanya 5 biji, kerupuknya 3 biji, pisang goreng 7 biji dan teh manis dengan gula. Oke, selanjutnya makan snack ya. Jam 10 itu ada otak-otak 10 biji dan minuman milkshake ya, susu. Itu kira-kira minumannya sebesar apa ya, Kak? Nih di sini ada ininya. Gelasnya mungkin ya. Yang ini. Perkiraan. Oke. Medium ya berarti ya nih kira-kira medium. Nah untuk kotak-kotaknya itu berarti digoreng ya Kak ya? Digoreng 10 biji, oke. Terus selanjutnya untuk makan siangnya itu tadi ada nasi, nugget, sosis, dan sambal ya Kak ya. Nah kalau boleh tahu nuggetnya itu berapa biji ya Kak di sini ada? Kemarin teh 8 nuggetnya. 8 biji. Ya. Ini di sini fotonya Yang mana? nugget yang ini nih. Oke, 8 biji ya. Nah untuk sosisnya itu berapa biji? 2. Oke. Terus sambal ya, berarti kakak ini suka makan pedas kan? Iya, suka. Oh, suka makan pedas. Terus untuk kebab, tadi kan keju sama dagingnya. Nah dagingnya mungkin ada nggak segede ini Kak? Iya ada. Ada. Itu. Oke, terus untuk selanjutnya seblak ya. Dari seblak tadi itu ada mie, terus ada kerupuk, ada dumpling juga. Nah kalau boleh tahu untuk mie-nya itu yang mie basah atau mie kering seperti ini? Mie Kak? kering sih. Mie kering ya? Iya. Oke, untuk besarnya gimana Kak ya? Saya teh ngambil segede gini, Mbak. Segede gitu ya? Oke. Oke. Terus tadi nasi dengan ayam crispy ya bagian dada. Oke, itu di jam 8 ya. Nah, terus selanjutnya makan es campur dengan alpukat, terus nangka dan agar. Nah, di situ kakak tahu nggak gimana seberapa banyaknya gitu buah-buahan di situ? Saya kurang tahu Kurang sih, tahu ya? soalnya beli Ya. Iya. Oke. Terus untuk susu jahenya itu sekotak atau gimana? 1 gelas. 1 gelas. Gelasnya yang mana ya, Pak? Yang ini nih, yang besar. Itu 10 ya. Oke. Mungkin setelah itu langsung tidur ya Kak ya? Ya, langsung tidur. Oke, mungkin untuk menghitung asupan makan kakak kemarin, saya akan coba hitung dulu ya sebentar. Mungkin sambil menunggu kakak boleh baca-baca ini dulu ya. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya. Sudah bacanya Kak? Ada yang mau dibaca? Udah, berarti kita siap lanjut lagi ya? Siap. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan berbagai masalah yang sedang kakak hadapi di sini. Mungkin saya akan menjawab dulu ya sebagian data-data yang sudah saya hitung. Jadi di sini itu jangan gitu kata-katanya. Nah,
Baik, selanjutnya mungkin saya akan mengkaji beberapa data yang sudah diolah ya sama saya. Jadi saya akan jelaskan kepada kakak. Yang pertama tadi kan ada data antropometri. Dari rujukan tadi dilihat bahwa berat badannya itu 69 dan tinggi badannya 150. Nah di sini kalau saya hitung menurut IMT atau indeks massa tubuh itu kakak itu obesitas seperti itu. Angkanya itu di angka 30. Sedangkan normal IMT pada wanita itu 18 sampai 25 seperti itu. Jadi ada beberapa tahap kalau IMT itu bisa dilihatnya misalnya gizinya kurang atau normal atau misalnya berlebih atau obes. Nah mungkin kakaknya udah di tahap obesitas gitu. Nah selanjutnya untuk lila kan tadi sudah diukur ya, lilanya itu 30 cm. Alhamdulillah mungkin untuk wanita usia subur ini normal ya kayak tidak ada masalah. Nah terus untuk tadi selanjutnya fisik dan klinis, tadi kan fisiknya kakak ini ya gejalanya itu kayak sakit sesak nafas, terus sering pusing, terus pegel-pegel juga, terus gampang capek, gampang tidur mungkin ya seperti itu. Nah ini merupakan gejala dari obesitas seperti itu. Nah selanjutnya untuk klinisnya itu tadi ada tekanan darah ya, alhamdulillah tekanan darahnya itu 140 sampai 90. Mungkin ada tinggi lah gitu, sedikit tinggi ya dalam tekanan darahnya. Gitu. Nah oke, selanjutnya tadi adalah kebiasaan makan kakak ya. Kebiasaan makan kakak itu kan tadi satu harinya itu 4 kali ya dalam sehari ya makannya. Terus ditambah banyak cemilan-cemilan yang makan-makan, misalnya contohnya tadi coklat, terus goreng-gorengan, seblak gitu ya, otak-otak, goreng-gorengan juga. Nah terus sering makan makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak, seperti mungkin tadi nugget, sosis dan seperti itu ya. Nah tadi saya sudah menghitung recall-nya yang tadi kita lakukan, recall 24 jam ini dihasilkan bahwa kakak ini energinya itu sangat tinggi, jadi asupan kalorinya sangat tinggi. Asupan kalori kakak itu sebesar 4.000 seperti itu. Nah untuk syaratnya itu untuk normalnya itu harusnya 2.000, mungkin 1.500 sampai 2.000 normalnya seperti itu ya. Nah terus untuk proteinnya kakak ini hanya mengonsumsi 15, sedangkan yang dianjurkan itu 60 gram gitu seperti itu. Terus untuk lemaknya kakak ini mendapatkan sekitar 100 gram, sedangkan yang dikonsumsi harusnya itu cukup 40 gram saja. Terus karbohidratnya kakak ini mengonsumsi sampai 400, sedangkan yang dianjurkan itu 320 gram seperti itu. Nah, jadi seperti itu Kak untuk masalah gizi yang sudah saya hitung ya. Nah, di sini jadi saya akan mendiagnosa dulu ya masalah-masalah gizi yang sedang kakak alami itu apa. Yang pertama mungkin ada kelebihan berat badan yang pertama ya, atau obesitas. Nah yang kedua mungkin tadi kebiasaan makan yang salah. Terus untuk yang selanjutnya itu kakak ini tadi mempunyai kelebihan asupan dari yang recall ya. Terus yang keempat, masalah yang keempat itu adalah intake seratnya itu sangat kurang. Jadi di sini saya lihat di recall itu nggak ada sayur ya, sayurnya dikit banget gitu maksudnya. Sayurnya dikit, intake seratnya kurang. Terus mungkin tadi kakak juga jarang berolahraga ya. Nah berarti aktivitas fisiknya juga kurang. Seperti itu. Ini saya akan jelaskan ya beberapa di sini. Yang pertama itu obesitas yang berkaitan dengan mungkin pola hidup kakak ini kurang benar gitu ya, ditandai dengan IMT-nya itu sampai 30 ya, berkaitan juga dengan kebiasaan makan kakak ya. Terus untuk itu yang kedua, kebiasaan makan yang salah ditandai dengan kakak ini sering ngemil-ngemil, kayak misalnya ngemil seblak, gitu, ngemil otak-otak dan lain-lain sebagainya yang emang melebihi kapasitas, yang melebihi batas gitu ya. Nah masalah selanjutnya itu adalah kelebihan asupan makan yang ditandai dari recall ya kak ya. Terus hasilnya itu tadi kan udah dijelasin ya, energinya itu sebesar 300%. Nah terus untuk lemaknya itu sampai 150%. Nah untuk karbohidratnya itu sampai 200%. Nah ini merupakan angka yang melebihi asupan gitu, karena normalnya itu 80 sampai 100.
Selanjutnya tadi intake seratnya kurang. Dilihat dari tadi mungkin seratnya itu hanya mengonsumsi 15 gram, sedangkan mungkin untuk remaja itu sangat dibutuhkan ya Kak. Serat itu 32 gram lah ya minimal dalam sehari, atau 7-8 porsi, 2-3 porsi gitu ya. Untuk selanjutnya tadi aktivitas fisik kurang, ditandai mungkin Kakak tadi jarang berolahraga gitu. Nah, dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, apakah ada masalah yang ingin Kakak prioritaskan terlebih dahulu untuk diselesaikan? Itu yang paling yang berat badan. Berat badan dulu ya. Oke. Kalau boleh. Berat badan. Oke, nah menurut saya tadi kan Kakak pengennya memprioritaskan berat badan. Nah, menurut saya dan saran saya itu untuk menyelesaikan masalah berat badan lebih baik diprioritaskan dulu untuk kebiasaan makannya dulu Kak yang diperbaiki. Apakah Kakak bersedia untuk itu? Ya, bersedia. Oke, bersedia ya. Oke, mungkin dari prioritas pertama tadi Kakak pengen gitu ya untuk memperbaiki kebiasaan makan seperti itu. Oke, jadi untuk masalah prioritasnya itu adalah mengubah pola kebiasaan makannya dulu ya. Nah, nanti mungkin dari masalah itu jika sudah teratasi, berat badan pun akan mengikuti dengan sendirinya. Terus dari kebiasaan makan itu mungkin serat juga jadi tercukupi, dan juga kebiasaan makannya juga akan berubah, asupannya juga akan tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, untuk aktivitas mungkin itu mengikuti juga untuk aktivitas. Oke. Nah, jadi saya akan memberikan diet ya Kak untuk menyelesaikan masalah gizi Kakak ini ya. Yang pertama yaitu mungkin menyelesaikan masalah kebiasaan makan yang salah ya, dengan diet rendah kalori dan rendah energi ya Kak ya. Nah, di sini kenapa rendah energi dan rendah kalori? Karena tujuannya itu untuk menormalkan status gizi Kakak. Yang kedua, untuk mengubah pola makan dan mengurangi frekuensi makan Kakak menjadi lebih normal dan lebih baik gitu ya Kak ya. Terus mencapai dan pertahankan status gizi jika nanti udah turun jadi gak naik lagi gitu, seperti itu. Nah, sebelumnya apakah Kakak pernah melakukan diet Kak? Belum pernah sih. Oh, belum pernah. Ya, pernah tapi biar abal-abal. Biar abal-abal saya. Oh gitu. Nah, mungkin sekarang itu dietnya lebih terstruktur Kak, lebih ada tujuannya, lebih ada perubahannya gitu ya. Jadi gak disebut abal-abal seperti itu. Nah, untuk syarat dan prinsip dietnya mungkin ada pengurangan dari makanan yang Kakak konsumsi, mungkin sekitar 600 sampai 1000 kalori atau 600 sampai 800 kalori lah gitu ya untuk pemula dulu, karena kan Kakak mungkin nggak pernah ya ada yang diet bener-bener gitu. Ya kan, belum pernah, kan takutnya emang susah gitu, sulit. Oke, selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan juga mengenai aktivitas fisik ya. Tadi kan udah ya disebutin Kakak itu harus mengubah pola makan dengan diet rendah energi ya. Dan juga saran saya yang harus diperbaiki adalah aktivitas fisiknya juga ya, diperbaiki. Jadi lebih sering berolahraga mungkin atau berjalan kaki ke kampus itu tidak apa-apa. Mungkin dimulai dari jalan kaki dulu aja gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat dan syarat prinsip dan syarat dietnya ya Kak ya. Yang pertama mungkin Kakak ini harus mengkonsumsi energi sebanyak 2000. Nah, bila Kakak ini belum bisa mencapai segini, tidak apa-apa. Yang penting ada pengurangan Kak. Kalau misalnya ada pengurangan juga udah baik banget ya, udah ada kemajuan gitu ya Kak ya. Selanjutnya untuk proteinnya Kakak ini harus mengkonsumsi 60 gram per harinya. Nah, karena kan Kakak ini tadi kurang banget ya proteinnya, karena protein itu sangat penting ya Kak ya untuk membangun jaringan tubuh. Nah, itu terus untuk lemaknya tadi Kakak itu terlalu banyak. Sebenarnya tidak apa-apa mengkonsumsi lemak, namun disarankan lemak itu lemaknya tidak jenuh, seperti mungkin alpukat atau enggak minyaknya ganti jadi minyak zaitun, mungkin seperti itu, atau minyak tidak jenuh lainnya. Terus untuk karbohidratnya sebenarnya tidak apa-apa mengkonsumsi karbohidrat, namun karbohidrat di sini Kakak itu terlalu berlebih gitu ya. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 260 gitu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kembali ya Kak. Jadi energinya itu Kakak harus mengkonsumsi 2000. Untuk proteinnya itu Kakak harus mengkonsumsi 60 gram.
Terus untuk lemaknya itu kakak harus mengonsumsi sekitar 51 gram. Terus untuk karbohidratnya itu disarankan untuk mengonsumsi 210 gram seperti itu. Nah, untuk prinsip misal lainnya itu kakak sekarang itu coba menghindari makanan yang berlemak dan digoreng-goreng. Terus disarankan makanannya itu sekarang banyakin sayur dan buah, karena sayur dan buah itu sangat membantu dalam menunjang proses diet kakak, sangat-sangat membantu gitu ya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa minum suplemen vitamin, misalnya vitamin A atau C atau yang lagi menunjang proses pertumbuhan kakak, karena kan kakak ini masih remaja ya. Terus tablet tambah darahnya juga jangan lupa diminum, seperti itu. Terus untuk makanannya makan biasa aja, boleh beli, boleh bikin sendiri, yang penting mungkin sesuai dengan menu yang saya sampaikan gitu ya. Oke, nah tadi kan saya sudah menjelaskan ya untuk penurunan frekuensi makan ini. Nah, frekuensi makan itu kan 3 kali ya kak, utama dan 2 kali selingan. Apakah kakak mungkin keberatan atau mungkin saya kayaknya susah deh diet segini? Enggak sih, nggak ada keberatan. Gak ada keberatan, berarti mungkin kakak itu sudah niat dalam mengubah frekuensi makan kakak menjadi lebih baik ya kak ya. Oke, seperti itu. Itu merupakan kriteria syarat diet ya kak ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya kakak bisa lihat, kita baca bareng-bareng di sini. Jadi untuk karbohidrat itu sebenarnya masih boleh kok, karbohidrat seperti mungkin nasi, terus kentang, jagung, ubi nggak apa-apa, tapi asal karbohidratnya kompleks. Karbohidrat kompleks itu yang lebih mudah dicerna oleh tubuh gitu kak. Nah, kalau misalnya yang tidak dianjurkan itu kakak bisa mengurangi dulu makanan manis ya kak ya. Kalau manisnya dikurangi dulu. Terus misalnya ini sirup manisnya yang suka ada di milkshake, mungkin yang suka pakai sirup dan gula manis, itu tolong dikurangi dulu ya kak ya. Nah, kue-kue juga dikurangi seperti itu. Terus untuk protein hewaninya, di sini kakak sangat dianjurkan untuk daging yang tidak berlemak. Kayak misalnya daging ini kak, dada filet, tapi hanya dagingnya saja, tidak perlu pakai kulit karena kulit itu menyumbangkan lemak yang sangat tinggi. Nah, kalau bisa untuk proses diet ini kakak hindari dulu ya makanan itu. Terus ikan, apalagi telur. Tadi kakak udah bagus sih makan telur ya, itu juga penting. Terus keju dan susu rendah lemak juga tadi kakak mungkin makan ya, tapi nggak apa-apa asalkan rendah lemak kulitnya kayak gitu. Terus untuk daging yang tidak dianjurkan itu yang tadi yang berlemak, yang ada kulitnya, yang kayak sosis apalagi ya. Terus ham yang bisa di burger atau di kebab gitu ya. Terus yang susu full cream apalagi susu manis itu sangat menyumbangkan lemaknya sangat tinggi gitu. Untuk protein nabatinya kakak disarankan juga untuk mungkin yang lebih gampang tuh tempe tahu ya, tempe tahu. Apakah kakak suka makan tempe Suka tahu? sih tahu aja, tapi kurang. Oh, kurang itu nggak apa-apa, tahu juga ya. Terus untuk yang tidak dianjurkan itu yang digoreng ya, atau yang lebih santan lah ya, santan itu tidak dianjurkan. Kayak tahu tapi pakai semur, pakai santan itu tidak dianjurkan dulu. Nah, untuk zat pengaturnya di sini kayak buah dan sayur ya, zat pengatur itu ada semuanya di sini ada. Nah, yang gak dibolehin itu mungkin tadi durian, alpukat, nah nggak boleh dulu ya. Terus tapi yang diolahnya dengan susu full cream atau kental manis kayak tadi es campur ya kak ya. Itu kan mungkin ada tambahan pemanis lainnya gitu. Nah, terus sayuran juga semuanya boleh dimakan sayuran ya. Terus untuk lemaknya yang tidak jenuh, yang seperti olive oil, terus tidak yang digoreng-goreng. Nah, minumannya di sini tidak ada yang dianjurkan kak, karena yang dianjurkan itu hanya air putih. Jadi mungkin mulai sekarang kakak bisa mengurangi dulu minuman manis gitu, seperti teh manis. Nggak apa sih teh, tapi mungkin yang tawar, kopi tawar gitu. Nah, yang manis-manis itu nggak boleh dulu kak. Oke. Selanjutnya menu starternya kok. Nah, mungkin dari tadi yang makanan minuman yang mungkin dianjurkan dan tidak dianjurkan yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan menunya mungkin biar kakak tuh lebih terarah, lebih kebayang harus makan apa sih gitu. Nah, di sini ada menunya, jadi kakak bisa beli menu yang ada di sini tanpa harus mikir gitu, saya harus makan ini, harus makan gimana. Karena kan menu di sini sudah sesuai dengan hitungan yang tadi dihitung, jadi sudah kalorinya sudah sesuai, protein, lemaknya, karbohidrat juga sudah sesuai dengan prinsip dan syarat dietnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan master menunya ya kak ya. Jadi di sini master menunya itu yang pertama ada nasi, terus selanjutnya ada perkedel jagung,
Terus selanjutnya di sini ada semur sayur tumis tahu, tempe dan buncis. Terus ini ada sayur sop. Nah mungkin dari makanan menu pagi ini, apakah kakak deal gitu dengan menu pagi ini? Iya. Oke deal ya. Mungkin nggak ada alergi atau mungkin nggak ada yang ingin diubah. Ya jadi kalau misalnya emang ada yang mau diubah, kakak boleh banget minta saran ke saya harus yang mana, karena di sini saya sudah karena saya di sini sudah menyediakan karena saya di sini sudah menyediakan ini bahan. Nggak ada sih, udah ini fix aja. Jadi saya untuk pagi fix. Di sini selanjutnya ada snack ya, kayak snack setelah makan pagi. Di sini ada snack puding buah. Jadi di sini hanya puding dan buah tanpa ada manis-manisan, karena manis-manisannya itu hanya dari buahnya saja. Nah, apakah kakak bersedia atau mungkin ingin request? Bersedia ya. Selanjutnya untuk makanan siangnya di sini ada nasi, terus ada pepes ikan, terus di sini ada juga sayur bayam ya, sayur bayam bening. Terus ada juga di sini tahu dengan toge. Nah, di sini apakah ada yang ingin kakak ubah? Untuk buah ini buahnya pengen diganti ke pepaya aja ya, jangan melon. Oh, oke, nggak apa-apa. Berarti pepaya ya. Oke, berarti fix ya pepaya ya kak. Pepaya. Oke, untuk makan siang selanjutnya kan ada snack ya. Untuk snacknya itu di sini ada smoothies oatmeal overnight gitu. Nah, apakah kakak bersedia untuk makan ini? Iya. Oke, bersedia ya. Nah, kalau untuk tambahan buahnya kakak bebas aja makan apa aja. Pakai blueberry nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa, boleh banget, nggak apa-apa. Samping buah ya, jangan pakai gula lagi dan jangan pakai susu kental manis dan lain-lain, nggak boleh. Kalau ya. ganti madu itu boleh? Oh, madu jangan dulu, madu nggak boleh karena madu itu karbohidrat yang sama kayak gula gitu, jadi jangan dulu. Jadi mungkin udah aja segini. Di sini sudah ada tambahan susu yang rendah lemak, nah mungkin ada manisnya, ada dari situlah menyumbangkan, dan dari buah-buahnya juga menyumbangkan manis seperti itu. Nah selanjutnya kan di sini ada makan malamnya. Di sini tetap ada nasi, ada sate taichan, terus ada tumis udang dengan sayur-sayuran. Terus di sini ada pepes tahu dan buahnya itu di sini ada stroberi. Nah apakah ada yang ingin kakak ubah kak? Boleh nggak kalau misalnya maunya ganti ke buah naga? Oh boleh banget. Iya. Udah itu aja sih. Oke, mungkin untuk menunya yang diubah tadi ya hanya di buahnya aja ya. Buahnya pengen pepaya ya sama naga. Untuk selebihnya apakah ada yang ingin diubah kak? Nggak ada sih, udah ini aja. Oke, berarti fix ya deal ya untuk master menunya. Untuk energi, kalori dan protein dan lainnya itu sudah deal kak? Apakah ada yang keberatan? Jadi saya nggak keberatan. Oke, deal ya. Kesehatannya. Oke, deal. Oke, tidak apa-apa ya kak kalau misalnya emang ada kesulitan atau tidak bisa pas 2000 kalori gak apa-apa. Yang penting ada penurunan dari tadi yang 4000 mungkin jadi 3000 dulu, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin tidak ada perubahan juga ya kak ya untuk master menunya. Untuk master menu dan lainnya ini dan suratnya saya kembalikan terlebih dahulu ya kak untuk dibawa. Nah kalau misalnya ada kesulitan dalam memilih menu atau ingin nanya menu lain nanti di rumah bisa hubungi saya di sini. Jadi saya akan jawab ya kak ya dengan senang hati gitu akan menjawab seperti itu. Nah selanjutnya mungkin tadi saya sudah menjelaskan dari mulai dietnya seperti apa, prinsip dan syaratnya seperti apa. Nah apakah kakak bisa menyimpulkan mungkin sedikit apa yang saya katakan gitu? Ya paling saya tadi ya mengikuti diet yang tadi Mbak ucapkan ya, dari makanannya saya kurangin, terus lebih sering beraktivitas ya. Yang tadinya saya naik motor saya usahain buat saya jalan kaki aja ya. Terus mau berusaha juga lebih sehat ya pola hidupnya. Terus dari makanan nyemil-nyemilan saya kurangi. Terus yang makanan yang manis juga insya Allah saya kurangi ya, cemilan ya itu aja. Oke, mungkin dari kita tadi konseling itu sudah ada gambaran ya kak ya mengenai diet yang akan kakak jalani. Nah mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai obesitas ya kak, mungkin masalah yang sedang kakak alami sekarang. Sebenarnya mungkin obesitas ini merupakan masalah yang sering dialami oleh remaja ya kak ya, karena mungkin dari faktor-faktor aktivitasnya capek, mungkin jadi sering makan, terus faktor-faktor emang hormon juga ngaruh. Kalau lagi PMS lagi pengen makan terus, tapi itu kan nggak bisa kita kontrol ya, susah mungkin untuk kontrolnya kalau kita belum terbiasa. Nah mungkin obesitas ini juga ditandai dengan gejala-gejala kakak tadi, pusing dan lain sebagainya, dan emang bisa menghambat aktivitas kakak. Mungkin kakak juga
akan lebih sehat dan akan lebih fresh kalau misalnya kakak bisa mencapai status gizi normal itu gitu. Jadi tapi kakak juga jangan khawatir, karena dengan kakak melakukan diet ini pasti kakak bisa gitu mencapai status gizi yang normal gitu ya. Mungkin dari leaflet di sini juga sudah dijelaskan ya obesitas itu apa, terus gejalanya seperti apa, mungkin sama dengan kakak rasakan, terus cara penanggulangannya seperti apa. Yang tadi saya jelaskan itu merupakan cara penanggulangan dari obesitas, yaitu melakukan diet, terus mengurangi frekuensi asupan makan, terus melakukan aktivitas, karena melakukan aktivitas itu juga cepat gitu membantunya dalam menurunkan berat badan gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya obesitas ini tidak diobati mungkin ya, tidak ditangani, mungkin kakak bisa dapat komplikasi masalah yang lebih serius gitu, mungkin nanti ke jantungnya, entah ke ginjal dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya kayak di usia muda, mungkin kita masih mencapai cita-cita kita, jadi jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebiasaan makan kita gitu, menjaga kesehatan kita seperti itu. Nah, mungkin dari sesi konseling ini, apakah kakak benar-benar bersedia dalam menjalani diet ini? Iya sih, saya bersedia Mbak. Bersedia. Berarti udah deal ya kak ya? Deal. Berarti saya akan mencatat bahwa di sini Kak Syauki sudah deal dalam menjalankan diet yang sudah disarankan, yaitu diet rendah energi dan kalori dengan di sini energi, protein dan sebagainya terlampir. Di sini ada surat pernyataannya, mungkin boleh dibawa ya kak ya? Iya. Oke, untuk komitmen kakak di sini. Oke, selanjutnya mungkin kakak sudah berkomitmennya dalam melakukan diet ini. Saya percaya bahwa kakak bisa dalam melakukan diet ini tanpa ada hambatan apapun. Nah, mungkin karena kakak pemula, tidak apa-apa ada kegagalan sedikit, mungkin ada kebingungan atau kesulitan. Nah, dalam menanggulangi hal tersebut, kakak bisa mencoba menghubungi saya dulu ya kak ya, dan mencarilah solusi bagaimana caranya seperti itu. Nah, mungkin dari situ saya percaya bahwa kakak bisa melakukan diet yang sudah saya jelaskan. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kak? Gak ada sih, paling nanti aja kalau ada yang ditanyain saya bisa menghubungin ya, tadi lewat sini aja. Oke, baik. Untuk monitoring dan evaluasinya, mungkin untuk seminggu ke depan saya ingin kakak datang lagi ke sini. Mungkin sekarang kan hari Sabtu ya, mungkin Sabtu depan atau mungkin hari Jumat lah ya kayak. Boleh balik lagi ke sini untuk saya evaluasi apakah ada perubahan atau ada keberhasilan atau mungkin kegagalan mungkin dalam melakukan diet ini gitu ya. Nah, di sini nanti kakak bisa hubungi saya dulu untuk datang ke sininya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di chat mungkin ya. Oke, selanjutnya terima kasih ya kak ya atas kedatangannya. Saya sangat hargai dan apresiasi atas keinginan kakak dalam berubah dalam diet ini gitu ya. Oke. Berarti sekarang mungkin sesi konseling ini sudah dicukupkan sekian ya kak ya. Mohon maaf bila saya mungkin ada salah kata atau kekurangan mungkin ya gitu. Terima kasih ya, ini juga semoga bermanfaat. Tolong doanya ya. Iya, saya percaya bahwa kakak bisa ya, bisa kok ya. Konsisten aja ya kak ya. Oke, Bismillah ya kak ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya kak atas kedatangannya. Assalamualaikum. Selamat ya kak. Thank you.